Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung kuliah eh, pemrograman mobile. Itu kemarin saya sudah membahas tentang untuk pertemuan hari ini yang pertama ya sudah membahas tentang Kotlin ya. Kita akan lanjutkan membahas Kotlin yaitu fungsi Kotlin. Jadi adik-adik bisa mengambil ke websitenya Kotlin ya, kotlinlang.org/doc/basic syntax HTML. Oke ya, silahkan cek di sini alamat websitenya. Nah, untuk fungsi ini biasanya Kotlin ini bahasa Inggris tapi bisa diindonesiakan ya. Misalnya kita klik kanan, translate Indonesia gini. Nah, itu ya. Misalkan. Nah, jadi sebuah fungsi itu sebuah fungsi dengan dua integer parameter seperti apa bentuknya. Jadi fungsi kalau dia ada parameter integernya. Integer itu biasanya berupa angka ya. Jadi ada dua, bagaimana ya? Jadi pertama kita tulis dulu keyword sebagai fungsi fun, kemudian nama fungsinya apa? Misalnya nama fungsinya adalah penambahan sum itu penambahan ya. Ini nama saja ya. Sum buka kurung a.2 in. Jadi ini nama parameternya, tipenya adalah integer, b.2 integer, kemudian tutup kurung ya. Kemudian titik 2 in buka kurung awal, misalnya kembalikan A plus B. Kembalikan A plus B. Coba kita jalankan seperti apa hasilnya. Nah, ini jumlah 3 dan 5 adalah 8. Jadi kembalikan A plus B. Jumlah 3 dan 5 adalah 8. Sebentar, ini inputan A-nya jumlah 3 dan 5 adalah 8. Berarti sudah langsung menjumlahkan ya. Kalau A-nya itu 3, B-nya itu 5, maka hasilnya A plus B adalah 8. Ini kembalikan maksudnya hasilnya dikembalikan ke sini. Sebenarnya kalau nggak sebenarnya gara-gara di Indonesia jadi kembali, harusnya jadinya seperti ini. Kalau di Inggris kan ya. Ini sebenarnya gini, seperti ini. Harusnya return A plus B. Jadi fun sum A 2 in, B 2 in integer ya. Untuk penambahan. Kalau kita lihat, maka sum of kalau dijalankan tadi ini sum 3 and 5 adalah 8. Itu ya. Mungkin yang jadi masih belum jelas adalah 3 dan 5 itu udah didapat dari mana? Tentunya dari inputan ya. 3 dan 5 itu inputan. Misalnya di sini kita sebentar, kita lanjut dulu saja ya. Lalu misalnya seperti ini, fun sum A titik 2 integer, B titik 2 integer, kemudian A plus B. Bisa juga dibentuk seperti ini, jadi tidak dalam kurung kerawal. Hasilnya kalau A itu 3 dan A itu sekarang 19, B itu 23, jadi totalnya 42. Di A dan B ini acak ya dia ngambilnya. Ngambilnya nih acak. A dan B nya dia ngambil acak. Random. Jadi nilai A dan B dia tuh ambilnya random. Sebentar lagi coba kita lihat. Nah, jadi di sini pengambilan A dan B-nya ini tidak inputan. Jadi ini dia ada fungsi random. Jadi adik-adik nggak usah mikirin nih kapan inputnya, ini berarti random, dia langsung ngambil. Ada fungsi lain tapi tidak ditampilkan di sini, mengambilkan 3 dan 5. Tapi intinya adalah untuk penambahan seperti ini. Jadi sum bisa langsung buka kurung A titik 2 in, B titik 2 in.
ya, mungkin juga ini. Jadi model penambahnya bisa di dalam kurung kurawal, bisa sama dengan A plus B. Tapi tentu didahului dengan ini sebagai parameternya, ya. Lalu ini adalah sebentar. Ini nama fungsinya, ya, nama fungsinya dikembalikan ya, sebagai, jadi hasil penambahan ini dikembalikan sebagai integer. Jadi semacam itu ya. Untuk penambahan bisa ada dua model, bisa ditambah menggunakan operator A plus B langsung ini atau menggunakan kurung kurawal lebih dahulu. Ya. Baik, ini adalah yang untuk fungsi ya. Nah, jadi kalau di sini sayangnya ini tidak ada disebutkan ya. Bahwa itu pengambilan A, B, C-nya itu dia randomize. Ini hello world seperti di malam. Kemudian ini adalah ya oke lah ya, kita bisa melihat dari hasilnya ternyata benar bahwa ini fungsi penambahan. Oke ya, jadi ini karena belum masuk di dalam variabel maka dia tidak, ini contoh, karena contoh dia ambil langsung dari metode random untuk A dan B-nya. Kita lihat di sini setelah dia menggunakan variabel baru kita bisa lihat bagaimana dia memasukkan data. Jadi di dalam variabel ya, ini juga harus menyebutkan bisa menyebutkan tipenya seperti ini. A tidak in sama dengan 1 berarti A ini tipenya integer atau tidak sama sekali. Jadi B sama dengan 2 ini adalah integer yang invert ya. Invert itu tersembunyi seperti ini. Invert itu tidak tampil. Dedus jadi invert itu berarti dinyatakan itu di konklusi disimpulkan ini sebagai integer. Jadi tidak usah ditulis bisa seperti ini. Kemudian bisa juga kita tidak langsung menuliskan nilainya seperti ini ya, misalnya val c,2 integer ini baru mendeklarasikan ya, val itu variabel ya, baru c sama dengan 3. Jadi nah bedanya apa val ini dengan var? Kalau val itu sifatnya read only ya, read only lokal, variabel lokal, val variabel lokal. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk kelas-kelas. Kalau ini dalam satu kelas ya, kalau pernah belajar bahasa Java, dia tuh tidak bisa digunakan untuk kelas yang atasnya. Dia hanya bisa untuk kelas di dalam atau di lingkungan dia. Tidak bisa dia keluar lingkungannya, itu nggak bisa ya. Kecuali dia bersifat public. Public dia bisa kemana-mana. Ini sama seperti kalau di Java itu sifatnya adalah private ya, private. Jadi kalau di sini lokal.
Nah, ini yang bisa di-reassign itu adalah var. Kalau ini tidak bisa di-reassign, jadi untuk variabel yang lokal tuh hanya sekali udah. Ya kita hanya pakai itu terus ya. Kalau di Java kita bisa menggunakan final ya. Final. Jadi di sini contohnya adalah invert. Var x sama dengan 5, x plus sama dengan 1. You can declare variable at the top level. Jadi, macam ini. Kita bisa mendeklarasikannya juga pada bagian atas di top level ya, bisa. Baik, sebelum masuk ke kelas ya, mungkin kita akan masuk di depan. Jadi di sini tolong dipahami lagi bahwa untuk variabel di dalam Kotlin ada dua jenis, variabel lokal dan variabel yang bersifat bisa di reassign, bisa ditugaskan kembali atau bisa dimasukkan lagi gitu ya. Contoh ini x sama dengan 5, kemudian x bisa berubah nilainya ya, x plus sama dengan 1 ini berarti kan berubah nilainya. Oke ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah pemahaman. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.